teman-teman semua, selamat datang di channel BPS Kabupaten Karanganyar dalam podcast Datalog episode ke-7. Nah, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Tentunya pasti baik dong ya teman-teman kabarnya. Nah, pada episode kali ini, Monik akan membahas sesuatu yang gak kalah menarik dan gak kalah serunya dari episode-episode podcast sebelumnya. Nah, tentunya Monik hari ini gak akan sendiri dan akan ditemenin oleh narasumber yang cantik, yaitu Ibu Dewi. Halo Ibu, selamat siang. Halo, siang Mbak Moni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, selalu sehat dan harus selalu sehat. Amin. Nah, teman-teman semua, perkenalkan Ibu Dewi Trirahayuni, SSI MSI, atau biasa disapa dengan Ibu Dewi. Beliau merupakan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau biasa disingkat dengan Reksosek. Nah, sebagian dari teman-teman tentunya pernah mendengar ya tentang Reksosek ini, tapi masih bingung atau teman-teman masih asing dengan Reksosek itu. Nah, tenang teman-teman semua, karena pada episode kali ini kita akan membahas tentang Reksosek itu sendiri. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita bahas dengan ahlinya, yaitu Ibu Dewi. Ya, siap. Udah siap Bu untuk bahasnya? Nah, sebenarnya apa sih Bu itu Reksosek itu Bu? Bisa minta dijelaskan Bu? Iya, Reksosek ini sedang ramai ya diperbincangkan, baik secara kabupaten, provinsi maupun secara nasional. Nah, ini juga perlu diketahui oleh masyarakat luas. Nah, terutama sahabat-sahabat data semua nih ya, terkait dengan Reksosek itu adalah sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa dan kelurahan. Nah, terkait dengan Reksosek, Reksosek ini adalah merupakan kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan karena sifatnya adalah sensus. Nah, kata sensus itu menyatakan bahwa seluruh penduduk harus didata. Nah, bagi sahabat data semuanya juga perlu nih diketahui bahwa jangan lupa bahwa sahabat data ini juga nanti akan dicatat oleh petugas kami melalui kegiatan Reksosek ini. Jadi nanti bentuknya sensus ya Bu? Iya, betul sekali. Kemudian manfaat dari Reksosek ini sendiri apa ya Bu? Wah, manfaatnya cukup banyak ya. Jadi kenapa pemerintah mengadakan kegiatan pendataan awal Reksosek ini? Pasti kan ada penyebabnya ya. Kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini terkait dengan data ya, ini masih banyak dimiliki oleh setiap kementerian lembaga. Artinya setiap program yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga itu didasarkan pada data yang dimiliki oleh masing-masing kementerian itu sendiri. Lalu melalui Reksosek ini ya diharapkan ke depan itu akan diperoleh satu data terkait dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui mencatat untuk membangun negeri. Ya. Kemudian saya sendiri pernah ya Bu mendengar tentang DTKS itu ya Bu. Mungkin apa Bu bedanya DTKS ini dengan Reksosek ini sendiri Bu? Iya, sebenarnya data DTKS itu awalnya juga sama ya, bersumber dari data yang pernah dilakukan oleh BPS pendataannya itu di tahun 2005 yang dulu kita sebut dengan pendataan sosial ekonomi ya, tetapi pada saat itu pendataan itu hanya dilakukan terhadap 40% penduduk dari peringkat ya, secara peringkat itu hanya sampai 40% saja. Tetap karena ternyata berjalannya waktu tidak cukup hanya diperoleh data hanya 40% itu saja ya, karena problematikanya banyak, data yang dibutuhkan juga sangat lengkap. Nah, itu makanya kegiatan Reksosek ini dilaksanakan secara 100% yang dinyatakan sebagai sensus itu tadi. Nah, itu ada perbedaannya. Kalau dulu DTKS itu hanya menggambarkan kondisi 40% ya, sedangkan untuk Reksosek ini adalah 100%. Jadi seluruh penduduk harus kita data. Baik Bu. Kemudian kapan sih Bu kegiatan ini dan kira-kira berapa lama Bu kegiatan ini akan berlangsung? Iya, lah ini harus siap-siap semuanya ya, sahabat data semua. Kegiatan Reksosek ini sudah hampir dimulai nih, sudah tinggal menghitung hari saja yang akan dimulai mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November. Waktunya sangat singkat, hanya 1 bulan saja. Oh, iya. Jadi Reksosek ini akan dilaksanakan tanggal 15 Oktober hingga 14 November. Betul. Nah, kan tentunya akan ada petugas pendataan ya Bu. Nah,
ketika petugas pendataan datang ke masyarakat, apa ini Bu yang perlu disiapkan oleh masyarakat saat petugas itu datang Bu? Ya, makasih Mbak Monik. Ya, perlu juga diinformasikan nih kepada sahabat data semuanya. Jadi BPS khususnya di Kabupaten Karanganyar ini ya sudah merekrut sebanyak 1.522 petugas ya, yang terdiri dari petugas lapangan yang kita sebut dengan PPL, ada juga pengawas ya atau pemeriksa yang kita namakan sebagai PML, dan ada juga koordinator kecamatan yang kita sebut sebagai Koseka. Lah mereka semua sudah terlatih ya, sudah kita latih selama 2 hari full board ya untuk menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman agar nanti pendataan yang dilakukan itu nanti sudah sama pemahamannya ya. Nah ini terkait dengan apa sih yang harus disiapkan ya, sebenarnya nggak harus menyiapkan berbagai macam dokumen ya, nggak usah khawatir. Jadi nanti yang harus dipersiapkan itu hanya terkait dengan administrasi seperti kartu keluarga. Karena apa? Karena di dalam salah satu pertanyaan nanti akan disampaikan itu adalah tentang nomor induk kependudukan. Ya, nih kalau khawatirnya responden nanti tidak hafal dengan semua anggota rumah tangganya, makanya harus disiapkan minimal kartu keluarga. Oh baik Bu, berarti masyarakat dihimbau untuk menyiapkan kartu keluarga ya Bu? Ya, itu hanya sebagai bahan pembantu saja ya, artinya bukan berarti semua yang ada di nama-nama yang ada di kartu keluarga itu harus dicatat ya, itu nanti tergantung bagaimana kondisinya ya, nanti petugas yang paham ya terkait dengan siapa-siapa saja nanti yang akan dicatat ya di dalam pendataan ini. Baik Bu. Kemudian nih Bu, saat tes sosek ini indikator-indikator apa saja ya Bu yang akan dikumpulkan dalam pendataan awal tes sosek ini Bu? Nah ini memang Reksosek ini sangat berbeda ya dibandingkan dengan sensus atau survei-survei lainnya yang dilakukan oleh BPS selama ini. Kalau sensus dan survei itu nantinya BPS akan menghitung indikator makro lah. Untuk khusus Reksosek ini nanti BPS itu hanya bertugas mengumpulkan data saja. Setelah hasilnya diperoleh, setelah dilakukan pengolahan ya. Jadi di tahun 2022 ini rencananya BPS hanya melaksanakan terkait dengan pengumpulan data di lapangan saja. Pengolahan nanti rencananya akan dilaksanakan di tahun 2023. Setelah hasil olahan itu kita dapat, nanti akan dilakukan yang dinamakan forum konsultasi publik. Nah, forum konsultasi publik ini tujuannya untuk membuat perankingan ya. Jadi melalui program PMT ya, Proximintes, nanti akan ranking tuh seluruh masyarakat, seluruh keluarga itu akan di-ranking. Kemudian hasil perankingan itu akan dibahas melalui forum konsultasi publik yang melibatkan perangkat desa. Jadi kita tidak akan menghitung ya indikator-indikator dari hasil pendataan awal Reksosek ini. Baik Bu. Kemudian indikator tersebut apakah akan menghasilkan angka yang akan dipublish BPS Bu? Nah itu tadi. Jadi kembali lagi khusus untuk kegiatan registrasi sosial ekonomi ini data tersebut tidak dimiliki oleh BPS. Ya, BPS itu hanya bertugas melakukan pengumpulan data saja. Setelah data itu diperoleh, setelah dilakukan forum ya, konsultasi publik dimusyawarahkan, data tersebut kita serahkan kepada pemerintah. Nanti pemanfaatannya terserah pemerintah ya seperti apa. Jadi BPS tidak menyimpan karena secara undang-undang BPS dilarang atau tidak diperkenankan mempublikasi by name by address. Oh, baik Bu. Nah Bu, setelah dilakukan pengumpulan data ya Bu tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Kemudian apakah ada rangkaian kegiatan lainnya Bu dalam Reksosek ini Bu? Iya, jadi di tahun 2022 ini ya yang dilaksanakan itu selain pengumpulan data ya yang diselesaikan di tanggal 14 November, setelah itu dilakukan proses receiving batching ya kalau kita bilang menghimpun ya artinya dokumen-dokumen yang masuk sebagai dasar nanti bagaimana mempersiapkan terkait dengan pengolahan ya. Jadi setelah dihimpun tentunya diolah data itu ya.
Nah, pengolahan itu rencananya akan dibagi menjadi 2 tahap ya. Di tahun 2022 ini akan dilakukan pengolahan cepat istilahnya ya, pengolahan cepat yang dipilih dulu wilayah-wilayah yang disinyalir ya itu merupakan kantong daerah, kantong-kantong kemiskinan. Itu diprioritaskan dulu ya untuk bisa diolah cepat. Kemudian nanti sisanya itu akan diolah di tahun 2023. Nah, hasil olahan yang sudah selesai di entry, perencananya sampai dengan bulan Maret ya, perkiraan pengolahan itu selesai. Kemudian dilakukan PMT itu tadi melalui program Proximin Test ya, itu nanti akan ranking dari mulai masyarakat yang paling rendah ya sampai pada desil 1, kalau kita bilang desil ya, dari desil 1 sampai dengan desil 10. Nah, dari hasil ini kemudian kita lakukan forum konsultasi publik. Nah, itu untuk memastikan melibatkan seluruh perangkat apakah rankingan ini sudah sesuai. Ya, sudah sesuai, kan namanya program kan bisa saja ya ada yang bisa tidak sesuai, atau ketika masyarakat memberikan jawaban itu tidak ada yang tidak sesuai, artinya kejujuran itu masih kurang ya. Nah, itu diketahui dari hasil musyawarah itu. Nah, ini makanya dihimbau buat masyarakat ya supaya data ini bermanfaat ya. Nah, tolonglah ketika petugas datang itu jawablah semua pertanyaan yang diajukan oleh petugas itu dengan jujur sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, dari hasil forum konsultasi publik ini barulah nanti data ini kita serahkan kepada pemerintah yang harapannya bisa dimanfaatkan untuk berbagai program. Tidak hanya untuk program perlindungan sosial aja, ternyata Reksosek ini banyak loh manfaat lainnya ya, diantaranya akan diketahui tuh masyarakat yang tidak tertib administrasi ya, barangkali masih ada yang sudah berumur 17 tahun, di atas 17 tahun tetapi ternyata belum memiliki KTP elektronik. Lah, Reksosek lah insya Allah nanti bisa menjawab semuanya. Amin. Kemudian siapa saja sih Bu yang akan memanfaatkan data-data Reksosek ini? Kemudian bagaimana caranya pemanfaatan data tersebut Bu? Iya, jadi Reksosek ini memang BPS tidak bekerja sendiri ya, bukan menjadi tanggung jawab BPS saja, tetapi Reksosek ini merupakan kolaborasi ya dari beberapa kementerian lembaga ya, diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri ya, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri tadi terkait dengan NIK dan administrasi penduduk ya, tadi kan tahu tuh nanti masyarakat yang tidak tertib administrasi. Kemudian juga dari PPN Bappenas ya yang merancang ya. Bappenas itu kan kaitannya dengan perencanaan, yaitu program-program ini sebaiknya akan dilaksanakan seperti apa ya. Kemudian juga desa tertinggal ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan, banyak sekali sebenarnya yang nantinya bisa memanfaatkan data hasil Reksosek ini. Oh iya. Nah Bu, kan tadi Ibu bilangnya ini baru pertama kali ya Bu Reksosek ini ya Bu? Secara sensus. Oh, secara sensus. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, apakah Reksosek ini akan dilakukan hanya sekali pada tahun ini? Apa kira-kira apa tahun-tahun berikutnya akan dilaksanakan secara rutin Bu? Ya, kalau pendataannya itu memang dilakukan hanya di tahun ini. Nah, hanya di tahun ini, di tahun 2022, sedangkan di tahun-tahun berikutnya itu sifatnya hanya pemutahiran. Ya, jadi data ini tetap harus dimutakhirkan setiap tahunnya. Karena kan kita tahu kondisi seseorang kan tidak pernah statis ya, pasti dinamis kan. Jadi kondisi apalagi menyangkut kesejahteraan ya, itu kan bisa jadi selalu ada perubahan-perubahan. Karena itu data Reksosek ini memang harus terupdate setiap tahunnya. Baik Bu, ternyata tadi sudah pertanyaan terakhir Bu, terasa sekali ya Bu. Iya. Karena tadi sudah merupakan pertanyaan terakhir, maka kita cukupkan untuk episode kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Ibu bisa memberikan kesan untuk episode kali ini Bu. Iya, jadi sekali lagi kepada sahabat data semuanya, BPS ya sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat ya terkait dengan kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi di tahun 2022 ini. Jawablah dengan jujur ya, kondisi apa adanya, insya Allah
kalau data ini berkualitas, ya ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai program. Rexosec diharapkan untuk mengakhiri duplikasi data, ya untuk menuju satu data Indonesia, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itu aja, Mbak. Oh iya. Nah, memang ya Bu, untuk membahas tentang statistik itu nggak pernah ada habisnya ya Bu. Iya, betul. Karena ada banyak banget. Benar. Jangan bosen ya. Ya. Nah, untuk masyarakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Karanganyar, catat ya, jangan lupa tanggal 15 Oktober sampai 14 November tahun 2022 akan dilaksanakan pendataan awal registrasi sosial ekonomi atau Rexosec. Nah, mohon untuk masyarakat semua untuk menerima kedatangan petugas pendataan awal Rexosec dengan baik ya. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.